Oke ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita masuk ke pertemuan 10. Kita masih bahas soal data mining ya, jadi masih ada lanjutannya. Jadi kita lanjutin dari pertemuan yang hari Senin itu ya. Jadi di sini kita lanjutin aja terkait data mining. Oke, kita langsung aja ya. Nah, ini lanjutannya. Terakhir kan kita masih bahas yang teori-teori dasarnya data mining tuh. Nah, sekarang kita bahas soal tahapan-tahapan kalau kita mau melakukan data mining gitu. Nah, metodologi apa sih yang kita pakai untuk data mining misalnya gitu. Kan nanti juga kalian pas skripsi atau tugas akhir kalau misalnya yang D3 ya, itu kan pasti ditanya tuh tahapan-tahapan pembuatan sistemnya seperti apa. Nah, di data mining juga ada metodologi yang dipakai untuk si data mining itu apa aja kayak gitu. Jadi di sini untuk dapat melaksanakan project data mining secara sistematis ya, secara terstruktur, itu ada panduannya. Jadi kayak ada frameworknya. Kalau di audit ada kayak COBIT, ICASA, ISO kayak gitu. Nah, di data mining juga ada. Nah, yang paling banyak atau yang paling sering digunakan dan paling banyak digunakan biasanya itu ada namanya Cross Industry Standard Process for Data Mining atau CRISP DM ini. Jadi ada metode namanya CRISP DM gitu. Nah, seperti apa gambarannya? Jadi CRISP DM itu seperti ini. Jadi ada 6 tahap di CRISP DM ini sebagai metodologi untuk data mining. Jadi langkah-langkahnya pertama, business understanding. Jadi pemahaman bisnisnya. Jadi kita paham nggak nih data apa yang mau kita proses bisnisnya. Terus pemahaman data, datanya seperti apa bentuknya, strukturnya seperti apa, kayak gitu. Terus ada persiapan data, jadi datanya kita bersihkan, itu masuknya tahapan pre-processing tuh. Terus ada pengembangan model, nah berarti modelnya seperti apa nih, algoritma apa yang dipakai nanti, terus prosesnya seperti apa, apakah ada gabungan dari beberapa algoritma, kayak gitu. Terus ada tahap testing dan evaluation. Jadi kita coba modeling kita, terus kita evaluasi hasilnya bagus atau enggak. Terus yang terakhir deployment atau penerapan. Nah biasanya kalau kalian nanti ya kalau misalnya skripsi mengangkat topik soal data mining, biasanya kadang diminta sampai tahap deployment. Maksudnya deployment ini apa? Berarti ada aplikasi yang mengimplementasikan kerangka kalian tuh. Jadi misalnya kalian sudah merancang proses data mining nih, tapi kalian sampai tahap testing dan evaluation. Kalau testing sampai evaluation ini, kalian hanya coba di toolsnya. Misal katakanlah kalian pakai RapidMiner. Nah, kalian coba tuh data kalian olah di RapidMiner ngeluarin outputnya. Nah, itu baru tahapan testing dan evaluation. Nah, kalau sampai tahap deployment, berarti harus ada aplikasi yang fungsinya untuk memining data itu dengan algoritma yang kalian tentukan. Berarti kalian membangun aplikasi di situ. Aplikasinya bebas, bisa desktop, bisa web. Intinya itu adalah interpretasi dari penelitian tentang data mining kalian tuh. Misalnya kalian ngambil skripsi soal data mining kayak gitu. Jadi ada output aplikasinya gitu. Oke, kita lanjut dulu deh. Nah, di sini yang tadi kan pertama tuh pemahaman bisnis ya. Nah, jadi sebelum kita data mining, kita harus tahu dulu tujuan dari data mining itu apa dulu, kayak gitu. Jadi kan ya sama aja ya ketika kalian diminta untuk mengerjakan sesuatu, kan kalian harus tahu dulu tuh kenapa saya harus mengerjakan A, kenapa saya harus mengerjakan B, kayak gitu. Saya di sini menjawab pertanyaan semacam itu dimulai dengan pemahaman menyeluruh tentang kebutuhan manajerial akan pengetahuan baru. Jadi kita harus tanya dulu nih ke manajemen butuh apa sih sebenarnya dari data kita itu gitu. Jadi kita harus paham dulu nih kebutuhannya. Misal katakanlah di sini contohnya kalau terkait customer, apa sih profil khas pelanggan kita, terus berapa banyak sih nilai yang diberikan masing-masing pelanggan kepada kita. Berarti di sini eh, pemahaman bisnisnya adalah si manajerial pengen tahu customer kita itu seperti apa sih sifatnya gitu. Terus transaksinya mereka berapa sih ke kita sebenarnya kayak gitu. Nah, baru setelah itu sebuah rencana proyek untuk menggali informasi semacam itu dikembangkan. Jadi kalian baru tahu tuh setelah ada tujuannya, kalian susun step-stepnya untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu tadi. Apa profil khas pelanggannya, berapa banyak nilai yang diberikan pelanggan kepada perusahaan kita, kayak gitu. Nah, ini bisa dimulai
dengan membutuhkan orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan melaporkan temuannya. Ya, jadi kan kalau kita mau analisa, pasti kita harus tahu dulu tuh, tadi ya, tujuannya, terus siapa yang punya data dengan tujuan itu. Ya berarti kalau data customer ya kita tahu, data customer mintanya kemana, data transaksi mintanya kemana, seperti itu. Jadi di sini garis besarnya adalah kita harus tahu tujuan dari data mining itu sendiri ya di sini. Kayak gitu. Oke, saya lanjut dulu. Nah, yang kedua pemahaman data nih. Nah, setelah kita tahu tujuannya apa tadi ya, tujuannya tadi itu mengetahui karakteristik dari si pelanggan sama mengetahui berapa nilai transaksi dari si pelanggan itu terhadap perusahaan. Nah, sekarang kita lihat cara datanya nih, pemahaman datanya. Ada nggak data-data yang terkait dengan tujuan kita tadi tuh, relevansinya apa aja, database-nya mana aja, kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu sumber data customer kita nanti dari database yang mana, terus sumber transaksi kita database-nya nanti dari table yang mana, seperti itu. Jadi kita harus cek sumber-sumber data yang berkaitan dengan tadi nih, dengan pemahaman bisnis kita di sini. Jadi jangan sampai tujuannya mencari profil data customer, yang dicari adalah data supplier-nya. Nah, itu kan nggak nyambung tuh. Nah, kayak gitu. Makanya di sini ada pemahaman data. Bener nggak nih datanya sesuai dengan yang tujuan yang ingin kita capai? Kayak gitu. Oke, dari sini, dari masalah pemahaman bisnisnya dulu sama pemahaman datanya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Masih lanjut, Pak. Oke ya, kita lanjut dulu deh ya. Oke, nah, kemudian langkah berikutnya setelah kita tahu tujuannya apa, terus datanya yang bagaimana, seperti apa datanya. Nah, yang tahap ketiga, itu ada data preparation atau persiapan data. Nah, ini biasanya disebut dengan pre-processing nih. Gitu. Jadi, ini adalah tahap membersihkan data. Biasanya di sini kita ambil datanya, terus kita cek mana-mana aja bagian dari data itu yang kita perlu, mana aja yang kita tidak perlu, gitu. Di sini adalah tahap data preparation atau pre-processing di sini. Nah, biasanya pre-processing ini kalau kita ngomongin ke data warehouse kita balikin ya. Kalau di data warehouse itu, sorry di bisnis intelijen, tahapan yang paling menyita waktu banyak adalah pembuatan data warehouse. Nah, kalau di data mining, tahapan yang paling menyita banyak waktu itu adalah di data preparation ini, kayak gitu. Karena kita harus bersihin datanya di sini nih. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Gitu. Jadi datanya kita kumpulkan dari berbagai macam sumber tadi yang di data ini ya, pemahaman data, data understanding, datanya kita kumpulkan di sini. Terus datanya kita gabung nih, data consolidation digabung. Kita gabungin, kita pilih mana-mana aja yang kita perlu. Kayak gitu. Nah, habis itu datanya dibersihin nih. Nah, masalah dibersihinnya yang seperti apa? Macam-macam ya. Ada yang dari formatnya tidak standar dibuat standar, kayak gitu. Ada yang datanya misalnya ada karakter kutip satu diganti, kutip satunya menjadi hilang, seperti itu. Jadi datanya di sini dibersihkan nih, kayak gitu. Habis itu datanya kita rapikan, formatnya dirubah bentuknya. Misalnya katakanlah ketika ada data yang tidak seragam, misalnya kayak jenis kelamin ada L, terus ada laki-laki, ada pria, nah itu ditransformasi ini di sini. Datanya kita rubah ke bentuk yang kita inginkan, distandarkan. Gitu. Jadi saya ulangi ya, pertama datanya kita kumpulin dulu di sini, setelah itu datanya kita bersihkan dari karakter-karakter yang mungkin kita tidak inginkan, habis itu datanya kita bentuk, kalau memang ada perubahan bentuk ya, kayak tadi tuh ketika sumber datanya banyak tipe, datanya kita rubah bentuknya. Terus yang terakhir data reduction. Jadi contoh nih, misalnya katakanlah tadi kita mau analisa data customer-nya gitu. Nah, di data customer kan banyak ya, ada nama, ada jenis kelamin, ada tempat tanggal lahir, begitu ya. Terus misalnya ada agama dan seterusnya.
Nah, itu kan adalah field-fieldnya tuh. Nah, kalau di data reduction ini berarti kita pilihin dari sekian banyak informasi itu, informasi mana aja yang bakal kita bawa untuk di data mining, untuk dimasukkan ke dalam algoritmanya nanti. Jadi bukan berarti ketika kita punya 10 field di informasi customer itu, 10-10-nya kita pakai untuk di data mining. Enggak juga. Jadi kita bisa pilihin. Karena kan yang tahu kita nih, kriteria apa aja yang mau dinilai ketika kita ngelakuin data mining itu. Kayak gitu. Jadi di sini field-fieldnya kita pilihin tuh. Nah, habis itu baru dia jadi format yang memang kita inginkan. Kayak gitu. Oke, dari tahapan ini, ada yang mau ditanyain dulu nggak secara penjabarannya dulu ya? Karena memang ini nanti prakteknya banyak banget kegiatan teknis nih di sini. Ada yang tidak paham dari bagian data preparation ini? Oke deh ya, saya lanjut dulu aja. Nanti di sini setelah data preparation, terus kita masuk ke pengembangan modelnya. Nah, di sini kita tentu ini nanti kita mau pakai algoritma apa yang dipakai untuk data mining itu. Kan kemarin algoritmanya banyak tuh ya. Ada naive Bayes, ada support vector machine, ada neural network. Nah, nanti kita pilih nih di sini nih. Terus kita susun step-stepnya. Misalnya dari algoritmanya itu baca datanya, terus algoritmanya itu lakuin preprocessing, terus dia masukin ke algoritmanya secara gambaran kayak gitu. Nah, saya cari gambar pemodelannya deh. Nah, ini. Kelihatan nggak di kalian gambarnya? Kelihatan kok, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, jadi nanti ketika kita sudah tahap tadi tuh pemahaman bisnis, terus pemahaman datanya gitu ya, habis itu preprocessing dan sebagainya, kan datanya udah bersih tuh. Nah, terus kita bikin pemodelan nih. Jadi kita bikin pemodelan seperti ini. Kalau misalnya ini contohnya pakai rapid miner ya. Jadi misalnya kita tentuin algoritmanya. Nah, terus kita bikin pemodelannya. Urutan data mining-nya itu seperti apa. Jadi di sini kan tadi data kita misalnya udah bersih nih. Katakanlah data bersih kita simpan di file Excel. Nah, file Excel ini dibaca nih sama si rapid miner-nya. Jadi modelnya seperti ini. Pertama dibaca dulu, terus dimasukin ke multiply-nya di sini. Terus data itu di training sama di testing. Jadi kalau di data mining itu ada dua, data training dan data testing. Jadi misalnya data kalian ada 100 di sini, nah itu bakal dibagi dipecah data trainingnya berapa persen, data testingnya berapa persen untuk mengecek algoritma kita itu nanti hasilnya seperti apa gitu. Nah terus di sini setelah datanya dipisahkan training dan testing, kita tentuin nih algoritma yang mau kita pakai apa gitu. Jadi nanti banyak di sini nih pilihannya kalau pakai Rapid Miner gitu. Jadi ditentuin, terus aplikasi modelnya, terus dicek performance dari algoritma data mining itu berapa persen gitu, akurasinya. Misalnya kayak tadi, kalian diminta untuk menganalisa data customer segala macam gitu. Misalnya untuk menentukan customer yang loyal dan customer yang tidak loyal. Nah, nanti modelnya seperti ini. Kalian cari data customer-nya, masukin ke algoritma yang dipakai gitu. Nanti dia bakal memberitahu dari data-data customer itu ada berapa persen yang mengarah ke customer loyal, ada berapa persen yang mengarah ke customer yang tidak loyal gitu. Nah, kalau urat Excel ini opsional, mungkin katakanlah setelah performance kalian langsung tampilkan hasilnya juga boleh. Di sini dia setelah dia berhasil, dia masukkan ke file Excel baru lagi secara modelnya. Nah, jadi kalau pemodelan itu seperti ini.
Toolsnya macam-macam ya, ada yang pakai RapidMiner, ada yang pakai WK, ada yang pakai KNIME gitu. Jadi banyak nih toolsnya. Ini yang disebut dengan pemodelan. Kalau manualnya berarti kalian ngoding, baca file Excel-nya, terus kalian tulis script untuk data training dan data testingnya, tulis script untuk algoritma yang mau kalian pakai, seperti itu. Nah, kalau udah pakai tools, tinggal drag and drop sebenarnya. Jadi tahapannya adalah sebelum drag and drop ya tadi data preparation, tapi ketika kalian mau manual, setelah data preparation ya berarti kalian ngoding kayak gitu untuk bikin model ini. Nah, kayak gitu. Jadi untuk tahapan pemodelan tuh seperti itu tuh. Ada yang mau tanya dulu nggak dari tahapan pemodelan ini? Karena kalau nanti yang ngambil skripsinya data mining, terus text mining, yang ada machine learning segala macam, pasti nanti ada pemodelan seperti itu. Ada yang mau tanya dulu nggak? Atau bingung? Bahasanya bikin bingung. Nggak kebayang sama sekali di kalian. Gimana? Ada yang mau tanya dulu nggak? Oke deh, saya Saya lanjut juga dulu. jadi nggak tahu penanya apa, Pak. Oke, paling nanti di sini kan nanti saya ada contoh kasusnya ya, jadi kita bahas teorinya dulu. Jadi intinya sebenarnya berarti telan mentah-mentah dulu tadi pemodelan itu bentuknya seperti itu. Kita lanjutin dulu deh. Nah, setelah kita bikin model nih, tadi ya, ini kayaknya typo nih. Oh ya, ini saya ada yang kelewat ya. Jadi seharusnya itu setelah pengembangan model, ini harusnya ada tahapan tadi, testing dan evaluation ya. Jadi sebenarnya setelah sini, kayaknya ada yang ketinggalan nih di slide-nya. Setelah kita bikin modelnya, yang ini, nanti kan keluar tuh hasilnya. Nah, nanti hasilnya itu kita evaluasi seberapa akurat data kita itu, gitu, atau seberapa akurat hasilnya. Nah, seperti itu. Oke, terus baru setelah kita evaluasi, ada tahapan deployment. Nah, deployment ini yang bikin modeling kita itu, ini, kan kita udah bikin nih simulasi secara RapidMiner misalnya kayak gitu. Nah, nanti ini kalian terjemahkan ke dalam bentuk aplikasi. Karena kan kalau misalnya kalian kasih ke user, misalnya sistem data mining ini ya, nah itu dia user kan nggak mungkin pakai RapidMiner ini kayak gitu. Makanya dia harus dikonversi ke dalam bentuk aplikasi supaya user bisa proses dari sisi aplikasinya kayak gitu. Oke, saya lanjut dulu. Nah, jadi tahapan deployment itu seperti itu. Nah, setelah kita tahu langkah-langkahnya, saya bahas dulu metode data mining ya. Oke, ini kayaknya waktunya mau habis karena kayaknya saya salah login akun nih. Nanti saya coba ganti dulu ya. Oke, saya masuk dulu ke metode data mining. Nanti pas udah bahas soalnya ini, baru saya ganti link baru aja ya. Nah, kita masuk ke sini dulu. Nah, tadi setelah kita tahu modelnya, nah, di sini kita ada algoritma-algoritmanya nih, metode-metodenya nih. Kayak gitu. Ini ada decision tree, ada analisis statistik, neural network, case-based reasoning, Bayesian classifier atau algoritma naive Bayes. Yang sebelumnya belajar decision super system harusnya pernah dengar ini kan, case-based reasoning nih. Hitung-hitungannya seperti apa. Nah, jadi ini udah masuk algoritmanya nih. Kayak gitu. Jadi setelah kita tadi ngerancang step-stepnya, di situ sebenarnya di dalam tahap pemodelan ini ada algoritmanya yang kita pilih, disesuaikan dengan data apa yang mau kita proses, kayak gitu. Oke ya, ini saya stop share dulu. Habis ini saya mau jelasin yang kasusnya nih. Kita ganti link dulu aja ya, takutnya ini nanti
pas jelasin kasus agak lama malah putus ya. Saya coba ganti linknya dulu deh. Nanti saya share di grup lagi. Bentar ya, saya share dulu. Oke. Nah, di sini udah kelihatan ya itunya, share screen-nya ya. Kelihatan, Pak. Nah, di sini kita coba belajar ngitung algoritmanya ya. Jadi hitungan manualnya seperti biasa gitu ya. Di sini kita coba pakai Naive Bayes. Kenapa pakai Naive Bayes? Jadi kita coba pakai algoritma yang ngitungnya secara probabilistik, jadi berdasarkan data tuh. Nah, terus menurut saya ini kenapa saya pakai contoh ini? Karena ini algoritma yang paling mudah digunakan secara perhitungannya. Kayak gitu. Jadi kita belajar itu dulu. Nah, ini adalah rumusnya yang di sebelah kanan. Ya, jadi C itu adalah jumlah datanya, jumlah data yang mau dibandingkan. Itu total keseluruhan data. Jadi misalnya contoh nih, ada 10 orang, C-nya 7 laki-laki, 3 perempuan. Nah, C-nya itu adalah 7 sama 3-nya. Yang E-nya ini adalah, maaf, di sini, kebalik. Yang E-nya itu adalah yang si 7-nya, yang C itu adalah totalnya. Kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya 7/10, 3/10, kayak gitu. Ini rumusnya. Jadi ini kalau satu data, nah kalau datanya lebih dari satu atributnya, si E ini adalah atributnya ya. EC ini adalah atribut pertama, atribut kedua, sampai atribut ke N. Jadi contohnya maksudnya atribut itu gini. Misal nih, kalian diminta menentukan customer kalian itu bagus atau tidak. Berdasarkan apa aja. Misal katakanlah, atribut pertama berdasarkan transaksinya. Terus atribut kedua berdasarkan kotanya. Atribut ketiga berdasarkan apa, misalnya kayak gitu. Nah, itu maksudnya seperti ini. E1 itu atributnya, E2, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, di sini kita pakai contoh data cuaca nih misalnya. Jadi di sini, saya besarin deh. Jadi di data ini adalah data kondisi si orang itu bakal bermain tenis atau tidak. Ini adalah statusnya nih. Jadi hasilnya nanti iya atau tidak. Jadi di sini ada outlook, temperatur, humidity, angin. Jadi ada cuacanya seperti apa, terus temperaturnya gitu ya, kelembapannya, anginnya seperti apa, kayak gitu. Jadi di sini misalnya hari pertama nih, data pertama. Cuacanya apa nih? Sunny misalnya. Terus temperaturnya apa? Hot, panas gitu. Terus humidity-nya, kelembapannya apa? Tinggi. Terus anginnya apa? Kuatkah atau lemah anginnya? Nah, dengan kombinasi cuacanya sunny, temperaturnya hot, humidity-nya high, anginnya lemah, weak, keputusannya dia tidak bermain tenis secara data nih. Begitu seterusnya sampai data ke-14. Kalau misalnya cuacanya hujan, temperaturnya menengah gitu, thermal di sini ya, terus humidity-nya tinggi, kelembapannya, anginnya kencang, maka dia tidak bermain tenis. Nah, untuk keputusan yang yes ini berarti dia dengan data seperti itu, dia bermain tenis. Misalnya katakanlah di sini hujan, tapi temperaturnya masih mild di sini. Terus humidity-nya tinggi, kelembapannya. Terus tapi anginnya ringan nih, tapi dia ada kemungkinan main tenis kayak gitu. Jadi ini adalah data-data acuan kita nih buat menghitung nanti ketika ada data baru, hasilnya itu menurut sistem iya atau tidak. Kayak gitu. Berarti nanti di sini ada atributnya outlook, temperatur, humidity, sama wind, anginnya di sini. Gitu, wind-nya di sini ya. Nah, pertanyaannya adalah gini. Nah, kalau misalnya outlook-nya sunny, temperaturnya cool, humidity-nya high, terus wind-nya true, nah pertanyaannya adalah apakah dia bermain atau tidak? Gitu. Jadi misalnya katakanlah kalian punya data nih, data seperti ini, terus dimasukkan inputan baru. Inputannya adalah seperti ini, sesuai dengan atribut data kalian. Nah, kalian diminta untuk menghitung misalnya. Dengan data seperti ini, kira-kira dia keputusannya yes or no nih untuk bermain. Berarti dia ditanya, ini yes atau no hasilnya nanti. Kayak gitu. Oke, dari sisi data dan kasusnya ada yang mau tanya dulu nggak?
Kita pahami dulu bentuk datanya dan bentuk pertanyaannya dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum kita masuk ke rumusnya. Ini diem bingung atau diem apa nih? Atau benar-benar nggak ngerti sama sekali yang kita bahas hari ini? Kalau misalnya nggak ngerti, tolong disampaikan. Misalnya katakanlah, Pak, saya bingung di bagian ini. Saya benar-benar nggak ngerti sama sekali. Dibicarakan aja. Karena saya nggak tahu nih kalau kalian cuma diem aja. Saya nggak tahu kalian bingungnya kenapa, segala macam gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Karena nanti kalau udah masuk rumus, malah tambah bingung soalnya ketika kalian di sini aja sudah bingung gitu. Mungkin untuk perkiraannya Pak, dia tidak ditentukan sendiri kan atau udah jadi datanya? Ya, sorry. Bisa diulang itunya? Untuk perkiraan yes atau no. Untuk perkiraan yes atau no-nya itu dia udah jadi datanya atau emang kita menentukan sendiri? Oke. Nah, untuk yang data ini ya, jadi sebenarnya di pertemuan sebelumnya kan ada dua kondisi itu ya. Ada kondisi yang kalau misalnya kita pakai supervise atau kita Ya. pakai yang unsupervised tuh. Nah, di kondisi ini untuk naive Bayes dia pakainya supervise. Berarti kalian harus siapin dulu datanya seperti ini. Kayak gitu. Jadi misalnya kalau nanti ada data penjualan ya berarti kalian siapin dulu data penjualannya. Dengan data penjualan itu output yang diinginkan itu seperti apa. Nah, di sini outputnya adalah dia bermaintenis atau tidak. Kayak gitu. Berarti di sini dia masuk kategori supervise. Datanya kita siapin dulu nih. Berarti 14 record ini, di kasus kita ya, ini disiapin dulu. Kayak gitu. Nanti baru data ke-15 dan seterusnya, dia berdasarkan rumus yang berjalan. Tapi nanti data itu jadi data barunya dia. Berarti jadi D15-nya nih di sini. Kayak gitu. Iya, Jadi di Pak. sini datanya sekali lagi disiapin ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain terkait datanya dulu? Ini pertanyaannya ya. Jadi kalau datanya seperti ini, ada outlook, temperatur, humidity, sama wind-nya. Nah, kalau misalnya muncul data ke-15 di sini dengan outlook sunny, temperaturnya cool, humidity-nya high, terus wind-nya true, output-nya seperti apa, kayak gitu. Nah, oke, saya masuk dulu deh ya. Mungkin nanti pas sudah masuk perhitungan baru ada pertanyaannya. Nah, pertama kita harus kelompokin dulu tuh data kita sebelum kita masuk ke rumusnya. Kita harus petain dulu sesuai dengan rumus yang ada di sini. Nah, kita harus petain masing-masing kelompok. Tadi kan ada outlook, terus ada temperatur gitu kan ya, terus ada humidity-nya, terus ada wind-nya, gitu. Terus keputusan akhirnya seperti apa, kayak gitu. Nah, pertama di sini ada outlook nih. Dia bilang di sini outlook untuk kondisi sunny, yes-nya 2, no-nya 3. Oke, ini saya kecilin dulu, terus saya taruh di sebelahnya. Ada yang bisa kasih jawaban nggak kenapa dia seperti itu hasilnya? Dulu. Nah, ini. Nah, bisa teratas deh.
biar kelihatan semua. Nah, di sini Outlook-nya kan dia bilang Sunny yes-nya 2, no-nya 3. Ada yang bisa kasih tahu saya nggak? Dia itu Sunny-nya 2 untuk yes dan 3 untuk no-nya itu datangnya dari mana? Dari yes, ini play tennisnya Pak. Dari mana datangnya dia? Ini kan Sunny-nya ada yes-nya untuk ada 2, no-nya ada 3. Dia datang dari data yang mana deh? Gampangnya ada 14 data nih. Dia datang dari yang mana? D1 sampai Dari D14. D1, D2, D8, D9, sama D11. D1, D2, D2, D8, D9, 9, sama D11 ya. 11. Nah, Iya. dari data itu, dia bilang kan Y-nya 2 nih. Nah, Y-nya 2 dari mananya? D9 Dari sama ini D11. play tennisnya. Dari sini ya, dari play Iya. tenisnya nih. Begitu juga dengan yang no-nya. Jadi misalnya contoh D1, Outlook-nya Sunny, di sini play tenisnya no, berarti no-nya plus 1 di sini. D9 sama D11 bukan, Pak? Ya, D9 sama D11 untuk itu termasuk. Tapi di sini D9 sama D11 kan hasilnya itu sama-sama yes ya. Oh iya benar, di sini berarti D9 sama D11 untuk yang yes-nya 2. Untuk sisanya berarti dia masuk ke kategori no. Nah, begitu juga dengan overcast nih. Dicari di sini overcast ada di D3, D7, D12, D13. Berarti overcast kan ada 4. Nah, tinggal dicek dari yang baris itu, yang yes-nya berapa, yang no-nya berapa. Nah, di sini dia bilang kalau misalnya overcast, yes-nya 4, no-nya 0. Begitu seterusnya untuk semua data dan semua atribut. Nah, sekarang kalian coba bayangkan ketika data yang kalian punya ini tidak 14, tapi 10.000, 20.000. Nah, berarti kan harus tulis ini juga nih petanya secara rumusnya. Kalau nanti misalnya kalian diminta untuk menghitung secara manual. Gitu. Nah, sampai di sini dulu. Paham ya cara bacanya dulu nih, cara pemetaan atributnya dulu nih. Ada yang masih bingung Ya nggak? Pak, paham Pak. Ya, ada yang masih bingung nggak? Sekali lagi, tadi kan ada yang bilang temannya paham nih. Nah, ini dari berapa orang? Dari 14 orang. Termasuk saya, ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait pembacaan ini dulu ya? Karena nanti ini itu berpengaruh kepada rumusnya. Sudah jelas ya semuanya berarti ya di sini ya pembacaannya. Ya Pak, Nah, sudah jelas. oke, setelah kita dapat perbandingan ini untuk yes sama no-nya ini, kan di sini D1 sampai D14 untuk outlook, temperatur, humidity sama wind-nya, kita masukin ke rumusnya nih, ke rumus yang ini, karena dia multiple atribut ya, E1, E2, E3 sampai En-nya gitu. Ini ya. Nah, setelah kita masukin, rumusnya seperti ini. Oke, ini saya taruh sebelahnya deh, biar kita sebelahan itunya, datanya. Nah, tuh. Nah, di sini kita coba masukin rumusnya. Pertama kita cek dulu untuk probabilitas yang masuk ke kategori yes-nya. Itu ya. Di sini kan ada 2, 3, 3, 3, 9. Nah, pertanyaan saya, ini datang dari mana? Kalau kalian melihat datanya. Oke, saya taruh di sini deh. Soalnya ya saya taruh. Nah ini soalnya. Nah, kenapa komponen pertama itu dia isinya 2? Untuk yang perhitungan yes. Ada yang bisa jawab nggak? Karena yang ditanya Sani mungkin. Ya, gimana? Coba ngomongnya nggak usah malu-malu. Nggak kelihatan juga kan mukanya. Mungkin yang ditanya Sani, Pak. Oke, yang ditanya Sani. Ya, jadi karena yang datanya di sini ya, outlook-nya Sani, berarti angka yang kita jadiin patokan untuk penghitungan yes-nya adalah datanya si Sani ini. Gitu. Berarti nanti ketika data Sani-nya nambah, berarti misalnya jadi 4. Berarti di sini yang kita masukin adalah 4. Nah, untuk per 9-nya, ada yang bisa jawab nggak? Per 9 itu datang dari mana?
Kan 2-nya kita dapat nih, karena dia Sani kan, untuk yes-nya 2. Nah, untuk 9-nya ini dapat dari mana? Dari Ada yang bisa datanya jawab? jumlah data, Pak. Jumlah data yang mana nih? Kan datanya banyak nih, ada Outlook, temperatur, humidity, dan seterusnya ya. Dari data yang mana? Yang pertama semuanya itu kayaknya tadi. Dari tabelnya, Pak. Tabel yang mana? Outlook, temperatur, humidity, atau apa? Kan ada banyak nih tabelnya ya. Tabel yang mana? Dari total sunny, overcast, dan dry ini bukan Pak, 9 jadinya. Dari total ini. Ya, sunny, Nah overcast. ya. Jadi 9-nya ini, kita kembalikan lagi ya. Pertama pertanyaannya adalah Outlook. Nah, terus Outlook untuk si Sani. Pertama Sani. yes-nya, berarti kita ambil dari yes-nya si Sani. Terus karena kita lagi menghitung Outlook, berarti per 9-nya ini adalah untuk si total dari yang yes-nya si Outlook. Ingat ya, total dari seluruh yes si Outlook ini. Gitu. Karena nanti untuk no berarti totalnya bukan 9 ya. Untuk no nanti totalnya adalah 5. Makanya kenapa yang bawahnya itu adalah untuk Sani, yang no-nya 3, tapi per-nya 5. Karena di sini total no-nya adalah 5. Kayak gitu. Saya ulangi sekali lagi ya. Jadi tadi temannya benar udah bilang di sini, untuk yang pertama, angka 2-nya ini didapat dari karena kita mau menghitung Sani untuk kategori dia probabilistiknya iya di sini. Kita cek Saninya di sini sesuai data ada 2 per jumlah data yang masuk kategori yes-nya, berarti per 9. Terus pindah lagi ke temperatur. Temperaturnya apa nih? Cool, berarti di sini cool apa? Y-nya 3 kan, berarti 3 per total dari yang Y-nya juga nih untuk kategori temperatur. Begitu juga dengan humidity. Humidity-nya high, berarti di sini high-nya adalah 3 sama 3/9 karena yes-nya masih 3/9. Begitu seterusnya sampai nanti ini kita kalikan semua sesuai dengan rumusnya ya yang ada di sini. PE1C, PE2C gitu dan seterusnya sebanyak jumlah atributnya. Didapatlah hasilnya 0,0053 untuk probabilitas dia kemungkinan bakal main tenis kalau kondisinya adalah sunny, cool, high, sama true. Pertama itu. Terus untuk no-nya, ya tinggal kita masukkan rumus yang kategori no-nya. Berarti ketika untuk sunny yang no, berarti 3 per total yang no-nya berarti 5 ya di sini. Begitu seterusnya sampai masuk ke win-nya. Didapatlah hasil 0,0206. Nah, sampai di sini, ini masih tahap pertama nih. Ingat ya, ini masih tahap pertama. Jadi setelah kita tahu datanya, kita masukin rumus untuk kondisinya, kita dapat nih datanya. Probabilistik untuk yes-nya 0,0053, untuk no-nya 0,0206. Nah, habis dari sini, kita konversi lagi. Kita normalisasi itu rumusnya. Untuk yang Y-nya, itu sama dengan hasilnya Y, hasilnya yang yes itu 0,0053 dibagi Y plus N-nya. Kayak gitu. Jadi 0,0053 dibagi 0,0053 ditambah 0,0206. Didapatlah hasil 0,205. Begitu juga dengan yang no-nya. Tinggal kita balik berarti nilai no-nya berapa di sini 0,0206 dibagi bilangan yang sama 0,053 ditambah 0,0206. Didapatlah 709. Nah, dari hasil ini baru kita tentuin mana yang lebih besar. Nah, kalau berdasarkan data ini menurut kalian dia bermain tenis atau tidak? Ini kan udah hasilnya nih. Dia bermain tenis atau tidak? Menurut kalian? Kan udah ada hasilnya tuh. Gimana? Hasilnya dia bermain tenis atau tidak untuk yang soalnya ini?
Ada yang bisa jawab? Kan hasilnya udah kelihatan tuh. Lebih besar mana? Yang yes atau yang no di situ? Yang no. Nah, berarti kalau yang no berarti di sini dia bermain tenis atau tidak? Iya, main. Tidak. Tidak ya. Jadi sebenarnya ini hasilnya udah ada nih. Kalian jangan takut untuk ngomong hasilnya seperti apa ya, karena di sini udah ada nih. Setelah dihitung, dia ngasih tahu nih kemungkinan dia bermain tenis itu untuk ya 0,2%, untuk no 0,79%. Nah, berarti di sini jawabannya adalah dia tidak bermain tenis karena probabilistik untuk tidak bermainnya lebih besar dibanding dengan yang bermain tenis. Tapi kembali lagi nih, karena ini hanya prediksi aja, ini hanya membantu kita nih untuk menentukan kalau misalnya kondisinya seperti ini, berarti kemungkinan dia berarti tidak bermain tenis dengan keyakinan 0,79% atau 79% dia yakin kalau misalnya outlook temperatur humidity wind-nya seperti ini, dia tidak bermain tenis kayak gitu. Oh iya Jadi Pak, tidak ada nggak chance-nya Pak dari hasil probability ini 1 gitu, nilai 1? ada aja, itu bergantung sama datanya. Bisa aja. Jadi sebenarnya dari, kalau kita ngomongin data mining, machine learning, semua ya, itu hasil akhirnya selalu, kalau bermain dengan angka adalah ya atau tidak, 1 atau 0, true atau false, dengan keyakinan totalnya 100%. Kayak gitu. Terus kalau misalnya pertanyaan, ada nggak kemungkinan 1 atau 100% berarti ya? Ada aja, tergantung dari datanya seperti apa. Tapi justru biasanya kalau misalnya hasilnya 100%, akan muncul pertanyaan, datanya bener nggak tuh? Apakah mungkin ketika ada beberapa kondisi yang ada hasil no-nya, dia bisa 100%? Kayak gitu, bisa aja gitu. Bergantung sama ini berarti, sama data yang kalian punya. Tapi kemungkinan itu akan selalu ada kalau kita ngomongin secara data. Gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Karena materinya hari ini kita sampai ngitung ini nih. Nah, terkait hitungannya seperti ini. Karena nanti mungkin kalian ngambil skripsinya misalnya terkait data mining pakai net bias. Disuruh membuktikan benar nggak nih hasil yang kalian tulis di skripsinya, misalnya angkanya sekian. Disuruh membuktikan ngitungnya. Nah, ngitung manualnya seperti ini. Meskipun pas pengerjaannya kalian nggak mesti ngitung manual. Kayak gitu. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak? Karena materinya kita untuk hari ini cukup sampai di sini nih. Sampai perhitungan. Ada yang masih belum paham terkait hitungan manualnya? Takutnya ini keluar di soal. Seperti yang pernah belajar DSS, kalau nggak salah waktu itu pernah diminta itu kan ya, bikin decision tree-nya kan ya. Nah, takutnya soalnya kayak gini-gini juga dikeluarin. Makanya di sini saya bahas. Paham Pak. semua berarti ini hitungannya? Ya, gimana? Pak, berarti kalau misalkan P-nya kan untuk yang no itu kan 0,0206 ya Pak. Berarti yang 0,53 itu tetap dipakai untuk ditambahin lagi sama hasil yang dari no-nya itu ya Pak? Iya, karena dia untuk dapat presentasinya dia harus 0, jadi gampang gini, 0,0206 ini adalah berapa persennya dari total yes sama no-nya ini. Kayak gitu. Oh. Jadi kan kalau kalian hitung presentasi nih, contoh, kalian punya data 100. Katakanlah di sini datanya 14 ya. Terus yes-nya 10. Nah, 10 itu berapa persen dari 14? Nah, gampangnya kayak gitu. Ini kan kalau ditotalin sebenarnya totalnya ini ya, total antara yes sama no-nya kan adalah ini nih. Benar nggak? Makanya kenapa untuk dapat presentasinya, angka ini harus dibagi dengan total dari yes dan no-nya ini. Gitu.
iya, iya, iya. untuk dapetin persentasenya. Nah, ini adalah hasil persentasenya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? 2 plus 4, 3, 0, 3, 9. Menurut kalian rumusnya ini susah atau gampang? Sebenarnya Kalau menurut saya Ines sih masih sederhana Pak, karena kan kayak formula Sulit Pak kalau peluang datanya dia. banyak. Nah iya kalau datanya banyak itu yang ribet. Nah, makanya kalau datanya banyak, kalian nggak hitung manual. Kalian hitungnya lewat aplikasi, tools yang sudah Nah, ada. itu kayak gimana tuh, Pak? Boleh Apa tuh? tahu kita? Itu Sharing cara Pak. penghitungan supaya tidak manual. Nah, berarti saya harus pindah ke Windows dulu ya. Mungkin nanti kita coba di hari Kamis deh ya. Soalnya di Oke, sini kan saya lagi siap, Pak. pakai Siap, Pak. MacBook. Siap, Pak. Saya harus pakai Rapid Miner dulu. Ya, jadi sebenarnya gini. Ini itu kenapa saya ajarkan supaya gini. Kan kalau kalian pakai tools kan pasti bakal ditanya. Kalau saya tanya balik nih, kalian yakin nggak tools kalian itu hasilnya benar atau salah? Kalian bisa jawab nggak? Misal, Ya katakanlah harus nih, dicoba manual juga kalau gitu Pak. ya, nah gitu kan, berarti kan kalian harus bisa membuktikan sebenarnya. Contoh, kalian skripsi bikin tentang data mining. Sudah selesai tuh penulisannya, sudah selesai aplikasinya, pakai toolsnya sudah selesai hitungannya, keluar dong angkanya, katakanlah angkanya 70 nih, untuk data kesekian. Nah, kalau misalnya ada yang penguji bilang, kamu yakin nggak 70 itu benar hitungannya? Kalau kalian nggak tahu hitungan manualnya kan kalian nggak bisa membuktikan tuh. Benar nggak? Biasanya ada tuh yang iseng untuk nanya, coba kamu buktiin, benar nggak itu hasilnya 70 dari yang kamu hitung secara manual? Nah, biasanya di situ panik tuh. Hitung manualnya nggak bisa, cuma mengandalkan tools-nya. Kayak gitu. Makanya di sini kenapa saya bahas untuk tools-nya juga. Jadi manualnya juga. Jadi untuk pembuktian. Jadi nanti gini, ketika kalian skripsi ambil text mining, data mining gitu ya, dipastikan kalian paham hitungan manualnya. Supaya ketika kalian diminta membuktikan, ya ibaratnya kan kalian merancang sesuatu yang tidak bisa kalian buktikan kan jadi bermasalah tuh nanti. Apalagi kalian jatuhnya sistem analis kan merancang sesuatu. Sudah merancang tapi tidak bisa membuktikan apa yang dirancang. Nah, kasarnya kayak gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Ini sambil saya absen deh ya, ini saya absennya dulu. Iya, Pak, siap-siap.